Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen malam hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Injil Yohanes pasal 3, ayat 5, yang berbunyi demikian. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Saudaraku, istilah dilahirkan kembali, artinya seseorang dilahirkan dalam kerajaan Allah. Dilahirkan, artinya orang tersebut menjadi bayi rohani. Tidaklah berlebihan, bahwa Yesus menggunakan istilah lahir baru, untuk menyatakan, bahwa orang yang bertobat, bagaikan bayi yang perlu dibimbing, agar menjadi dewasa. Tuhan memerintahkan murid-muridnya, untuk menggembalakan orang-orang yang sudah diselamatkan, agar mereka bertumbuh dengan baik. Salah satu aspek dalam penggembalaan, adalah pembapaan atau pementoran, di mana seseorang yang lebih dewasa secara rohani, membimbing orang-orang yang lebih muda. Pembapaan, bertujuan agar kedua pihak bertumbuh menjadi dewasa rohani, untuk melakukan kehendak Bapa. Ketika seorang anak dilahirkan ke dalam satu keluarga, maka kasih sayang ayah dan ibunya, tercurah kepada anak tersebut. Tidak ada alasan yang dapat menghalangi hal itu. Meskipun kadang anaknya berkelakuan tidak baik, hati dan kasih orang tua tetap ada pada anak tersebut. Itulah yang disebut hati Bapa. Hati Bapa adalah mengharapkan yang terbaik bagi anaknya. Hal ini tidak berbeda dengan seorang bapa rohani yang mengharapkan hal terbaik bagi anak rohaninya. Orang percaya memerlukan seorang mentor yang akan melatih dia secara efektif, meniti perjalanan rohaninya. Tanpa seorang mentor, besar kemungkinan, ia lambat bertumbuh ke arah kedewasaan rohani, atau bahkan tidak bertumbuh sama sekali, alias terlantar secara rohani. Apa yang dimiliki seorang bapa rohani, yang dapat diberikan kepada anak-anak rohaninya? Ada beberapa hal yang diberikan oleh seorang bapa rohani, yang berguna untuk kemajuan dari anak-anak. Yang pertama, menurunkan sifat rohani. Secara alamiah, setiap anak akan mewarisi sifat dari orang tuanya. Campuran sifat ayah dan ibunya akan turun kepada anaknya. Hal-hal seperti cara jalan, kebiasaan, gerak tubuh, suara, kemiripan wajah akan dimiliki oleh anak, sebagai akibat langsung turunnya sifat orang tuanya. Seorang anak mewarisi DNA orang tuanya. Secara rohani, hal ini pun terjadi, apa yang bapa rohani miliki, akan dimiliki anak rohaninya. Jika seorang bapa rohani kuat, dan hidup dalam doa, maka anak rohaninya akan memiliki kecenderungan dalam hal doa. Jika bapa rohaninya diberi kasih karunia dalam hal firman, maka anak rohani akan mewarisi yang sama. Seorang bapa rohani yang memiliki visi besar, akan melahirkan anak-anak dengan visi yang besar pula. Seorang bapa rohani yang diberi karunia dalam penjangkauan jiwa,
akan melahirkan anak-anak yang terbeban dengan pelayanan misi. Yang kedua, membimbing anak kepada tujuan hidupnya. Seorang bapa rohani akan mengarahkan anak-anak rohaninya untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidupnya. Mengetahui rencana Tuhan bukanlah hal yang mudah. Seorang perlu dibimbing agar dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Elia diperintahkan Tuhan untuk mengurapi Elisa menjadi penggantinya. Elisa semula tidak tahu mengenai tujuan hidupnya. Dia bekerja seperti lazimnya orang di zaman itu, sebagai petani atau peternak. Namun pada waktu Elia datang dan melemparkan jubahnya, maka Elisa mengerti panggilan Tuhan atas hidupnya. Dia pun segera memberi respon atas panggilan itu, dan di kemudian hari, Elisa menjadi seorang hamba Allah yang luar biasa. Dalam Kisah Para Rasul pasal 16, ayat 1-3, diceritakan mengenai Rasul Paulus yang bertemu dengan Timotius di kota Listra. Rasul Paulus minta agar Timotius menyertainya dalam perjalanan pelayanannya. Dan Timotius mengambil keputusan yang baik dengan memberi diri untuk membantu Paulus. Banyak orang percaya yang mengejar kenyamanan dalam hidup dan tidak tertarik dengan mengejar tujuan hidupnya. Menurut firman Tuhan, hal ini keliru dan memerlukan bimbingan. Adalah tugas seorang bapa rohani mengajarkan dan membimbing anak-anak rohaninya pada tujuan hidupnya. Bapa rohani juga akan menyediakan apa yang diperlukan bagi tercapainya tujuan pada anak-anak rohani. Firman yang disampaikan akan menuntun anak rohani pada penggenapan rencana Tuhan dalam hidupnya. Yang ketiga, memberikan perlindungan rohani. Sama seperti seorang ayah jasmani yang melindungi anak-anaknya, seorang bapa rohani akan memberikan perlindungan dan keamanan rohani kepada anaknya. Anak rohani tidak akan dibiarkan masuk kepada suatu kondisi yang berbahaya. Bapa yang mengasihi dia akan memberikan perlindungan maksimal kepada anak-anaknya. Doa seorang bapa rohani akan melindungi anak-anaknya dari berbagai bahaya. Kata-kata berkat dari seorang bapa juga akan melindungi anak-anaknya. Firman Allah yang diajarkan bapa rohani akan menuntun kehidupan anak-anak rohaninya. Diperlukan kepercayaan yang penuh dari pihak anak rohani untuk dapat mengikuti arahan yang disampaikan seorang bapa rohani. Arahan firman itulah yang akan melindungi anak-anak dari kesalahan. Yang keempat, menerapkan disiplin. Tidak ada yang lebih berhak mendisiplin seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, kecuali orang tuanya. Demikian juga secara rohani, seorang bapa rohaninya memiliki hak untuk mendisiplinkan anak-anaknya. Kitab Amsal mencatat, kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Pendisiplinan bagaikan pagar yang mencegah anak-anak masuk ke dalam jurang atau kesalahan yang lebih besar. Dengan disiplin yang ditegakkan, anak-anak rohani akan mengetahui batas-batas mana yang tidak boleh dilalui. Anak tidak bisa hanya mengharapkan warisan, karunia, atau perlindungan tanpa disiplin seorang bapa. Pembapaan adalah hubungan antara bapa dan anak rohani, dan hubungan itu ada untuk suatu tujuan, yaitu menjadikan sang anak rohani lebih baik. Artinya, seorang bapa rohani akan mengajarkan sesuatu, dan anak-anaknya harus menaatinya. Secara umum, disiplin akan diberikan ketika anak-anak berlaku di luar yang seharusnya. Yang kelima, menyediakan warisan rohani. Warisan rohani hanya diturunkan dari bapa kepada anak, bukan kepada sembarang orang. Salomo menyatakan bahwa orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Warisan diberikan kepada anak dan kemudian cucu. Bapa Abraham adalah contoh seorang bapa yang memberikan warisan bagi anaknya, Ishak.
Demikian juga anak-anak rohani akan memiliki apa yang menjadi milik dari Bapa rohaninya. Kesediaan dari anak untuk menaati arahan dari Bapa rohani sangat penting bagi keberhasilan menerima warisan rohani tersebut. Secara rohani, kita semua memerlukan Bapa rohani yang akan menjadi mentor dalam perjalanan rohani kita menuju kedewasaan dan tidak terlantar secara rohani. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan, melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.